dengan saya. Di video kali ini kita membahas firewall dan cryptic. Nah, hal yang kita bahas ada banyak hal ini, mana ada 18 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ini konsep chain, yang kedua step if dan then, dan kemudian konsep strategi dan yang seterusnya. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep chain dalam mikrotik. Nah, mikrotik ini memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu melakukan rute atau alur yang sesuai dengan menggunakan chain. Nah, chain ini jenisnya ada 3. Yang pertama input, fungsinya untuk memblokir paket yang menuju router. Output ini memblokir paket yang bersumber dari router. Dan forward ini memblokir paket yang melewati router. Jadi ini adalah chain yang terdapat pada mikrotik. Untuk contohnya untuk gambarannya bisa dilihat. Nah, input ini paketnya menuju router. Jadi misalnya dari klien menuju router. Dan untuk output ini paket yang bersumber dari router, misalnya dari router ini menuju internet, ini disebut output. Nah, kalau untuk forward, misalnya dari klien menuju internet dan ini melewati router, yang artinya ini adalah forward. Nah, yang kedua adalah konsep if dan then. Jadi apa itu konsep dan then? Nah, if dan then ini, if ini merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, HTTP, atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Nah, dan ini spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita berikan pada paket yang disetting di atas tadi, ini yang disebut dengan then. Jadi then ini adalah action yang akan kita gunakan. Jadi anggap saja action ini adalah then, dan if ini adalah 3 menu sebelum action pada mikrotik. Nah, ini adalah strategi. Di dalam mikrotik juga ada strategi yang kita gunakan, yaitu sebenarnya di sini ada 2 strategi yang kita gunakan. Yang pertama accept view drop any, dan yang kedua drop view accept any, atau setuju beberapa dan blokir sisanya. Dan drop view accept any ini balikannya, blokir beberapa, setujui sisanya. Jadi itu adalah 2 strategi yang terdapat pada firewall filter. Ini kita menyelesaikan 4 kasus yang ada di sini. Dan pertama kita menyelesaikan kasus pertama terlebih dahulu. Untuk kasus yang pertama ini hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Jadi kita membuat VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa ping ke router, dan untuk VPC 3, 4, dan 5 tidak bisa. Jadi kita langsung saja praktekkan. Kita masuk ke Winbox. Pertama kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Kita coba lihat dulu berapa IP-nya. Untuk IP dari VPC 1 ini 55254, ya artinya ini 253, berarti langsung saja kita kasih inbox. Nah, ini kita akan mengizinkan hanya VPC 1 dan 2 saja yang bisa ping ke router, sementara 345 tidak bisa. Pertama kita masuk ke IP, kemudian firewall. Di filter sini kita klik tanda plus. Nah, untuk chainnya kita akan menggunakan input, dan untuk addressnya yaitu 92.168, dan ini masukkan IP dari VPC satunya itu. Nah, protokolnya kita gunakan ICMP. Nah ya, yang ini bagian if nya, dan untuk then nya yaitu pada bagian action. Nah, di sini bagiannya itu ya accept, karena kita akan mengizinkan VPC 1 ini bisa ping ke router. Nah, kita klik apply.
Oke, nah terbuat, kita buat juga VPC 2 bisa finger router. Kita coba lihat dulu IP nya, barangkali saya salah. Tiga betul ya. Jadi kita buat lagi untuk yang dua ini, VPC 2 mengisikan VPC 2 maksudnya bagian if nya jacknya sama input, kemudian RFC addressnya yaitu 92.168.55.253. Seperti ini untuk protokolnya, yaitu seperti tadi. Dan untuk actionnya kita accept, apply, dan oke. Dan untuk memblokir PVC 3 dan 5 kita akan melakukan pemblokiran sisanya. Jadi izinkan beberapa dan blokir sisanya. Jadi kita plus di sini nya input, untuk RSC addressnya kita kosongkan saja, dan protokolnya sama seperti tadi, ICMP. Kemudian actionnya yaitu kita ganti dari accept menjadi drop, karena kita tidak mengizinkan sisanya finger router. Kita apply dan oke. Sekarang waktunya pengujian. Jadi di sini yang bisa finger router itu hanya VPC 2 dan VPC 3, dan sisanya ini tidak bisa. Kita coba. Nah ini bisa. Kita coba VPC 2. Maaf, ini pada bagian VPC 2 ini saya jadinya malah output, harusnya input. Nah seperti ini. Lagi kemudian oke, kita coba lagi. Nah sudah bisa. Sekarang VPC 3 bagaimana? VPC 345 harusnya tidak bisa karena kita sudah drop. Dan sisanya juga kita lihat pasti juga tidak bisa. Dan ini juga tidak bisa. Kita coba PVC 5. Ini juga tidak bisa. Berarti pada kasus pertama ini kita berhasil membuat beberapa VPC bisa ping router dan sisanya tidak bisa. Dan kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu ada beberapa VPC yang bisa ping ke server. Nah, jadi kita masuk ke kasus yang kedua. Jadi langsung saja. Jadi di sini kita menambahkan satu server. Kita ambil image-nya dari virtual PC, tapi kita akan gunakan sebagai server. Jadi kita namakan server. Nah, untuk iconnya kita gunakan server. Dan pilih, kita ke bawah, kita save, dan kita hubungkan ke MikroTik. Kita save juga. Kemudian kita nyalakan. Nah, yang terhubung dengan server ini server 3, jadi kita setting dulu untuk server 3 nya di MikroTik. Masuk ke Winbox, ini IP address, kemudian klik tanda plus ini. Addressnya di sini misalkan 192.168.44.1.
ini sebagai 4.1 ini sebagai Ether 3 yang terhubung ke Ether 3. Jadi ini bisa dijadikan gateway untuk servernya. Dan untuk networknya kita ubah menjadi Ether 3 terlebih dahulu, kemudian apply. Maaf, ini sudah 4. Nah, jika sudah apply dan oke. Nah, jika sudah kita setting ke bagian server di sini. Nah, di sini servernya belum mendapatkan IP. Dan di sini kita akan gunakan konfigurasi secara statik, tidak secara DHCP, tidak seperti PC-PC yang di sini yang menggunakan DHCP. Ini kita akan menggunakan statik. Untuk cara settingnya yaitu IP misalnya 92.168.44 titik ini 2. Nah, untuk gateway-nya seperti tadi yang saya konfigurasikan sebelumnya 12.24, kemudian gateway-nya 1. Seperti ini. Jika sudah enter, sudah bisa. Kita wait dulu untuk para PVC ini karena tadi kalian saya matikan. Yang akan kita isi untuk link ke server ini cuma PVC 3 dan 4. Berarti untuk PVC 1, 2, dan 5 ini bisa. Lalu saja kita masuk ke winbox, kita masuk ke bagian firewall, IP firewall. Di sini firewalls kita klik plus untuk channelnya forward karena ini melewati routernya. Dan untuk RCRC address yaitu IP dari PVC 3 nya. Di sini untuk DST addressnya ini ini adalah IP dari server, masukkan IP dari server 44.2. Nah, untuk actionnya kita gunakan kita protokolnya terlebih dahulu. Protokolnya kita gunakan ICMP. Untuk actionnya sudah benar, save. Kita klik play. Nah, yang pertama sudah jadi, kita bisa copy saja untuk mempermudah. Kita ganti. Untuk sudah benar, actionnya juga sudah benar. Kita play. Nah, sudah benar. Sekarang kita buat yang bagian dropnya. Kita untuk SRC addressnya kita kosongkan, kemudian tujuannya yaitu ke server. Jadi kita isikan 44.2 protokolnya ICMP sama seperti tadi, dan actionnya kita nanti drop, kita play dan oke. Jadi yang dua ini PVC 3 dan 4, sementara yang ini adalah PVC 1, 2, dan 5.
dan 125 ini tidak bisa ping, sementara 3 dan 4 ini bisa. Kita uji coba. Pertama PVC 3 dan 4 nya bisa ping ke server. Coba. Dan 2 ya, teman-teman. Nah, kita coba juga PVC 4. Kita coba PVC 1, 2, dan 5. Tidak bisa. Nah, coba PVC 2. Dan PVC 5 pastinya juga tidak bisa. Coba. Dan tidak bisa. Jadi untuk kasus yang kedua kita berhasil, yaitu kita memasuki kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke internet. Jadi kita akan gunakan strategi yang kedua, yaitu drop view accept any, atau blokir beberapa izinkan sisanya. Jadi ini kebalikan dari strategi yang pertama kita gunakan sebelumnya, pada kasus sebelumnya. Jadi kita langsung saja kita masuk ke Winbox. Nah, sini yang akan kita blokir agar tidak ping internet, yaitu VPC 2 dan 3. VPC 2 ini IP addressnya 55.253 dan ini 55.252. Dan kita langsung saja kita disable saja ini, hapus saja, dan kita ke IP firewall, kemudian filter rules. Nah, di sini chatnya yaitu forward, kita masukkan untuk src addressnya yaitu IP address dari VPC 2 ini 55.453. Nah, untuk protokolnya kita ICMP, kemudian out interface nya yaitu out interface nya yaitu yang mengarah ke internet, yaitu ether 1. Nah, dan untuk exitnya kita pilih drop karena kita blokir, dan apply. Oke. Nah, ini drop untuk PC 2, dan sekarang kita buat untungnya PC 3. Kita bisa copy saja untuk mempercepat. Sini 2 udah benar actionnya, kita apply. Nah, terakhir kita akan membuat accept-nya. Jadi kebalikan dari dropnya, itu accept untuk PC 1, 4, dan 5. Jadi kita replace. Di sini kita mengizinkan sisanya. Untuk chatnya forward step benar, kita bisa masukkan addressnya, protokolnya kita gunakan ICMP sama, dan out interface nya kita gunakan ether 1 karena ini yang mengarah ke internet. Untuk actionnya kita gunakan accept, step benar, apply, dan oke. Jadi langsung saja kita uji coba. Jadi yang tidak bisa ping ini adalah VPC 2 dan 3. Kita coba. Ini tidak bisa, VPC 2 tidak bisa. Kita coba 3, VPC 3. Tidak bisa. Kita coba yang diizinkan, apakah bisa ping internet. Ini bisa, otomatis VPC 4 dan 5 juga akan mengikuti VPC 1, yaitu bisa ping internet.
Oke, berhasil. Oke, berhasil. Berarti pada kasus ketiga ini kita berhasil. Dan kasusnya terakhir yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Jadi di sini kita menambahkan klien baru, mana ini berbasis GUI. Nah, kemudian, di sini saya akan gunakan Linux yang GUI, dan di sini Linux Select. Nah, kalian bebas bisa menggunakan sistem operasi apa saja. Untuk akhirnya kita ubah jadi desktop. Ini desktop Linux, dan yang lainnya kita saja. Kita save bukan dengan switch. Ya. Namun ini tidak menyala mungkin karena terlalu beratnya. Jadi saya akan tunjukkan saja bagaimana konfigurasinya agar Linux ini bisa memblokir YouTube. Jadi kita langsung saja ke Winbox. Nah, ini kita tambahkan filter rules lagi. Untuk kita hapus saja filter rules yang kita buat sebelumnya dengan ada plus. Nah, kemudian untuk channelnya forward, jadi untuk src address dan DST addressnya kita lewati, protokolnya kita gunakan yang TCP. Nah, yang ini yang tunjukkan saja bagiannya sudah forward, protokolnya TCP, kemudian DST portnya kita isikan 443. Jika sudah kita masuk ke advance, dan TLS nya ini kita isikan ke bintang, kemudian youtube.com, bintang youtube.com. Jadi seperti ini. Kemudian untuk actionnya kita ubah dari SM jadi drop, kita klik apply dan oke. Nah, sekarang ini dari sisi klien tidak akan bisa mengakses YouTube. Setelah nyalakan Linux, kalian bisa buka web browser yang terdapat dalam Linux ini. Karena ini berbasis GUI, jadi kalian bisa gunakan tampilannya jelas. Dan di sana kalian gunakan web browser apa saja. Setelah itu kalian masuk ke mode samaran, dan kemudian kalian coba akses youtube.com. Dan untuk sini pasti tidak bisa, karena sudah kita konfigurasi apapun yang berhubungan dengan youtube.com akan diblokir. Ini adalah firewall lock. Nah, bahas firewall kita. Log ini merupakan filter yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, jadi di sini akan praktek ya, dimana siapapun yang akan mengakses YouTube akan tercatat di sini, di menu log. Nah, di sini kita masuk ke yang sudah kita bahas sebelumnya, yang drop YouTube window, kemudian log grafiknya kita nama misalnya yang akses titik. Nah, saya akses titik. Nah, seperti ini. Nanti kalau kliennya mengakses YouTube, itu akan tercatat di sini, dan tulisannya itu ada yang mengakses titik. Jadi ini akan memberikan informasi play. Oke. Nah, jadi ketika nanti misalnya ini nanti mengakses YouTube, maka itu akan dicatat ke log, daftar log, yaitu menu log itu ada di sini.
yang ini. Nah, ini juga kita sudah tercatat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang sudah kita lakukan. Filter berakses jam pada jam tertentu. Nah, ini disebut NTP, yaitu pengaturan waktu pada router. Proteknya diperlukan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu berangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Selain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, mode operasi NTP ini ada beberapa. Yang pertama ada client mode, yang kedua ada server mode, yang ketiga ada peer mode, dan keempat broadcast dan multicast. Jadi kita langsung saja kita mulai. Nah, ini kita akan konfigurasi SNTP. SNTP ini sebenarnya sama dengan NTP, namun SNTP ini versi sederhananya, dan ini ada di sistem dan NTP client di sini. SNTP client maksudnya. Kita klik. Nah, sini kita atur dulu, kita enable, kemudian kita ubah yang ini menjadi unicast. Caranya kita ubah primary NTP servernya dulu sama secondary NTP servernya, kita ubah dulu. Ubahnya yaitu IP full titik NTP titik org seperti ini. Nah, kemudian di depannya ditambah angka 0 dan titik, jadi 0 titik id titik pool titik ntp titik org. Nah, untuk sekundernya juga sama, namun ditambah angka 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk sekundernya yaitu sama, namun tinggal ditambahkan angka 1. Yang ke 1 titik id titik pool titik ntp titik org. Nah, ini sudah kita klik apply. Nah, sudah berubah menjadi mode unicast. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan samakan waktu dengan yang ada di laptop. Yang pertama yaitu kita nah, sistem, kemudian clock. Nah, ini kita atur waktunya terlebih dahulu ya, biar kita mana. Ini waktunya masih tidak sesuai, dimana ini jam 12 malam ya, jam 12 malam lewat 55 menit atau jam 1 kurang 5 menit ini. Nah, sementara di sini masih jam 7 lebih 55 menit, jam 7 pagi. Nah, kita akan mengubahnya menjadi sesuai dengan yang di sini. Untuk tanggalnya sudah benar, kita ubah time zone-nya. Ini kita ubah menjadi Asia ya, kita cari Asia. Tadi
ya berarti Jakarta ya. Nah yang ini juga sudah apply. Nah maka waktunya sudah sesuai, di sini jam 7 pagi lewat 57 detik, lewat 57 menit, dan sini juga sudah sama, jam 7 pagi lewat 57 menit. Udah oke okay. Nah waktunya udah sesuai ini. Sekarang tinggal kita setting firewall. Nah kemarin uh, sebelumnya kita sudah melakukan filter rules, di mana kita akan memblokir YouTube dari sisi klien. Nah dan itu full time. Jadi di sini kita akan uh, biar hanya waktu tertentu saja memblokirnya, misalnya dari jam berapa sampai dengan jam berapa gitu. Ini misalnya dari jam 9 saja ya. Nah kemudian sampai kapan kita akan memblokirnya, ini kita hapus, kita ubah menjadi misalnya jam 14. Nah artinya dari jam 9 sampai jam 2 siang ini tidak bisa akses YouTube dari sisi klien, tapi untuk jam 7 jam 8 itu masih bisa, ataupun setelah jam 2 siang. Nah kita juga bisa atur waktu kapan hari bisa aksesnya. Ini kecentang semua, artinya ini tidak bisa mengakses setiap hari. Nah misalnya centangnya, kehilangan centangnya bukan ini hari Minggu ya, ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Jumat, ini Sabtu, ini Minggu. Oh ini Sabtu maksudnya. Nah di sini kita akan, yang tidak kita centang adalah Senin dan Selasa. Berarti pada hari Senin dan Selasa itu kita bisa mengakses YouTube dari jam sebelum dari jam 9 pagi sampai sampai dan setelah jam 2 siang pada hari Senin dan Selasa. Kita apply dan oke okay. Nah ini inactive time, ternyata ini masih belum jam 9 sih, jadi artinya masih bisa diakses. Selanjutnya adalah konsep address list. Jadi address list ini untuk mengelompokkan salah satu menunya terdapat di firewall. Nah ini fungsinya untuk mengelompokkan IP menjadi satu. Nah, di sini kan saya contoh saja, ini address list itu berada di menu firewall, kemudian di sini. Nah di address list di sini kita bisa mencatat IP, IP yang ini di sini. Misalnya di sini kita coba ya, misalnya nah ini klien akan itu uh, misalnya dari misalnya IP 192.168.1.2. Nah ini tidak ada topologi jadi jangan dihiraukan, ini semua contoh saja. Apply dan oke okay. Nah jadi 192.168.1.2 ini kalau nanti link ke sini itu disebut klien nakal atau mengakses YouTube misalnya kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya klien nakalnya itu tidak hanya satu, tapi misalnya dari IP range 30 sampai 40, itu bagaimana? Nah itu bisa, caranya sama seperti ini, namun tinggal tambahkan apa hanya di sini. Saya jumlah saja 1 30. Nah di range 30 sampai 40 ini klien nakal, jadi kalau mengakses itu nanti kecatat kalau ini klien nakalnya akses sampai range 40 di 1.40. Nah begini offline dan oke okay. Nah dan ketika ada satu network ya, misalnya ada satu network yang ternyata semuanya klien nakal, nah kita juga bisa masukkan networknya. Jadi nanti satu network itu kalau uh, kalau misalnya akses YouTube itu kecatat di sini sebagai klien nakal. Jadi begitu di sini misalnya ya, klien nakal begini 2168
2.0/24. Nah, ini satu network ya, 2.0/24. Jadi nggak peduli dia 2.1, 2.3, atau siapapun yang ada di network 2 ini, itu bakal kalau ping ataupun akses, misalnya akses YouTube, itu akan tercatat sebagai klien nakal. Firewall address list, terus untuk firewall filter. Gimana kita bisa memanfaatkan implementasi address list untuk firewall filter? Nah, ini kegunaannya yaitu daripada kita buat satu persatu, maka bisa kita kelompokkan menjadi satu saja dengan address list. Jadi sini akan saya praktekkan saja. Pertama kita mengambil di kasus yang pertama, yang sebelumnya, dimana hanya beberapa visi yang bisa bisa. Nah, di sana ada dua rules, ini yang bisa ping router. Nah, yang menggunakan address maka hanya akan ada satu saja rules, namun yang bisa ping tetap dua. Kita langsung saja. Pertama-tama kita ke winbox terlebih dulu. Jadi kita ke IP firewall seperti ini. Nah, untuk yang dari kasus yang pertama itu yang tiga ini, aktifkan saja semuanya. Nah, sini ada dua rules dan kita akan satukan dengan menggunakan address list. Pertama-tama kita buat dulu address listnya, misalnya roof. Yang kita lakukan di sini yaitu mengubah IP ini menjadi static, IP dari visi ini menjadi static. Nah, yang ini jadi kita menonaktifkan dulu di DHCP servernya. Nah, yang ini kita akan konfigurasi secara statik di sini, visi ini. Yang dulu. Langsung kita konfigurasikan secara manual atau statik. Ini saya akan pakai IP seperti ini. Ini juga lupa.
Ini kita buat address-nya terlebih dulu. Di sini kita buat ya, misalnya ini diizinkan. Address listnya kita atur 92.168.55.51 sampai dengan 92.168.55.52. Nah, ini yang dimaksud ini adalah VPC 1 tadi dan VPC 2. Dan kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita push 1. Nah, dan kita biarkan aja accept dan withdraw. Nah, di sini di generalnya kita kosongkan bagian search address-nya. Untuk yang lainnya sudah. Untuk yang ini kita masukkan yang search address ini analisis yang baru saja kita buat. Nah, jika sudah oke, sudah benar, kemudian play dan oke. Dan untuk bagiannya drop, finalnya kita ubah. Kita isikan, kita isikan dari IP networknya. Ini ya, seperti ini. Nah, jika sudah play, oke. Nah, sekarang kita coba awal pengetesan. Tadi yang bisa ping yaitu VPC 1 dan 2, hanya tidak bisa. Coba langsung saja. Kedua, bisa VPC 3. Ya, ini mungkin kita hilangkan saja yang address di sini. Apply oke. Jadi itu yang 4. Address list di sini, address list ini kita manfaatkan untuk NAT. Jadi bukan hanya untuk file saja, tapi juga bisa untuk yang NAT. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menyinggung beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan SJNAT, dan yang kedua yaitu masquerade, dimana ini mengizinkan beberapa VPC untuk ping internet dengan satu IP publik yang sama. Jadi di sini kasusnya saya akan mempersatu VPC 1 sampai 4 itu bisa ping, sementara VPC 5 tidak bisa. Kita memanfaatkan fitur ini, filter NAT ya. Kita coba nanti dulu yang ini, yang kedua.
nya. Pertama kita buat addressnya terlebih dulu, buat misalnya divisi 1 sampai divisi 4, divisi 1 sampai 4. Nah ini saja kita coba, itu kita isikan addressnya terus 92.155 855. Satu itu tadi 51 sampai 921 kan 55.54. Nah ini untuk view 1 sampai 4, dan jika sudah kita apply dan oke. Nah kita klik netnya, bagian general ini hanya udah benar src net. Kemudian source address yaitu berasal dari NVC 1 sampai 4. Kemudian untuk actionnya masquerade, dan jika sudah apply. Oke. Nah kita coba satu, kita coba terlebih dulu apakah bisa 688, dan oke bisa, dan langsung saja kita ping visi 5. Kita coba ya. Oke, dan ini tidak bisa, berarti berhasil, yaitu konfigurasi yang kita butuhkan. Dan ini kita membahas firewall NAT, NAT, red. Oke, di sini ada firewall NAT ini ya. Jadi di bagian ini sebenarnya di bagian general ini terdapat dua tipe ya, itu destinat dan juga SRC-NAT. Nah actionnya ini ada masquerade dan juga SRC-NAT yang biasa paling digunakan atau paling umum. Siapa itu SRC-NAT dan ini network. Nah di sini firewall NAT address transaction itu ada NAT yang metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP packet klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah nanti ini digunakan untuk persediaan alamat IP publik. Prinsip NAT ini sama seperti filter load dengan if dan then. Nah di mirror ini terdapat dua tipe NAT ya. Yang pertama SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau keluar internet, jadi chain yang ini. Nah SRC NAT dan yang tipe kedua ada DST-NAT, dan DST-NAT ini adalah kebalikannya, digunakan ketika klien ini di internet ini ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Jadi ini adalah chain yang kedua, yaitu DST-NAT ya, ada di sini. Nah masing-masing tipe ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada masquerade, ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan efek optik dynamic. Jadi sudah otomatis ya. Nah SRC-NAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Jadi dua ini yang paling umum, yang paling sering digunakan. Jadi di bagian action, nah di sini actionnya yaitu yang paling umum ini masquerade dan juga SRC-NAT, dan yang kedua ini ada DST-NAT. Nah untuk actionnya ini juga terdapat dua yang paling umum yang digunakan. Yang pertama DST-NAT, ini digunakan ketika ada mengakses jaringan lokal melalui internet port forwarding, melempar traffic ke luar router. Nah yang kedua yang paling umum ini yaitu redirect, digunakan ketika ada memberikan traffic ke router itu sendiri. Contohnya yaitu port proxy dan server router. Jadi itu untuk konsep firewall dan SRC-NAT. Jadi kita sudah membahas masquerade.
penggunaan API public dynamic. Nah, kalau SRC nanti ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet ini menggunakan API public static. Nah, jadi intinya kalau masuk ini satu API public yang sama, tapi API-nya itu dynamic atau sudah otomatis terkonfigurasi dari sananya. Tapi kalau SRC-NAT ini bisa menggunakan API public static, jadi kita konfigurasikan secara manual. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kita coba praktek langsung ya. Nah, di bagian action ini ya, SRC-NAT, kita klik. Tapi sebelum itu kita buat address terlebih dulu, yaitu IP public secara dynamic. Kita buat di address. Nah, di sini kita menggunakan 138. Jadi di sini kita menambahkan 3 IP baru, yaitu 138 sampai 139. Di sini oh, 3 7 24 ya, udah ternyata satu. Play. Oke, kita copy saja untuk mempermudah. Ini 38. Play. Kita copy lagi, dan di sini misalnya 139. Play. Oke. Nah, di sini ada 4 IP dan kita akan gunakan salah satunya untuk melakukan NAT. Jadi sebelumnya sudah jelaskan, masker ini public dynamic, yaitu sudah diatur IP-nya dari sananya. Kalau static atur sendiri. Karena itu ketika kita menggunakan SRC-NAT ini ada tambahan, seperti ini. Nah, ada tambahan untuk address apa ini, kita misalnya kita akan gunakan yang 138 yang ini. Nah, yang ini 138, jadi kita masukkan saja. Ya sudah, apply dan oke. Nah, jadi nanti saat internetan itu kita menggunakan atau API public dynamic static yang sama, yaitu menggunakan 192.168.11.138. Jadi intinya begitu. Kalau sebenarnya kan atau IP public tapi secara dynamic atau secara otomatis. Nah, sekarang secara statik. Jadi IP yang kita konfigurasikan tadi digunakan untuk internetan. Gitu. Kita coba. Jadi VV1 sampai 4 doang yang bisa ping dan 5 tidak bisa. Kita coba lagi. Nggak bisa. Dan ini bisa, kita langsung saja ke VVC5. Oke, tidak bisa. Hasilnya jadi konfigurasinya. Coba VVC2. Dan ini berhasil. Oke, jadi itu untuk praktek yang SRC-NAT. Yaitu kita melakukan persiapan topologi APC2. Nah, alasan kita melakukan persiapan topologi yang baru ini untuk praktek DST-NAT yang ini. Nah, jadi kita akan menambah perangkat baru, di mana perangkat Linux ini sudah saya sebelumnya akan berat. Jadi kita akan gunakan yang bawaan dari sini atau device. Kita keluar laptop dulu. Saya tunjukkan gimana caranya. Kita coba ke device. Nah, di sini saya akan menggunakan device yang Apache 2 berbasis Docker ya. Nah, yang ini Apache 2 tapi basisnya yaitu Docker. Jadi nanti sudah ada bawaan dimana ada node yaitu Docker. Nah, di dalam Docker itu kita akan isi Apache 2 dan kalian bisa kalian bisa menggunakannya setelah kalian menambahkannya ke
VNet Lab kalian. Nah, cara untuk menambahkannya kalian tinggal klik get device ini. Jika sudah, maka dia akan tandanya hijau seperti ini, yang artinya beberapa C2 ini sudah ditambahkan ke VNet Lab. Tapi jika masih merah, berarti masih belum. Nah, sepertinya yang ini belum saya tambahkan, tapi yang ini sudah. Kemudian kita kembali ke lab, kita open. Nah, sini kita tambahkan device nya, kita note, kemudian kita gunakan Docker Do. Untuk yang ini kita gunakan VNet Lab Apache 2. Nah, yang ini untuk name nya kita bisa ubah saja menjadi server, web servernya. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini terdapat dua tipe IP. Kita mau menggunakannya DHCP atau yang statik. Nah, di sini saya akan menggunakan statik. Dan untuk yang statik ini kita konfigurasikannya satu network dengan switchnya. Nah, sebelumnya Ether2 ini atau switchnya itu 192.168.55, jadinya satu network dengan 55 itu. Ini misalnya di sini saya gunakan 192.168.55 ting satu misalnya +24. Nah, seperti ini. Kemudian untuk defaultnya kita juga isikan gateway dari IP ini, IP dari 55 ini. IP-nya 55.1 untuk gateway-nya. 55.1. Dan untuk DNS-nya kita masukkan IP ke ini. Dan untuk yang dari konsolnya kita gunakan yang SSH. Untuk primary konsolnya biarkan saja yang telnet. Dan jika sudah, pastikan Docker optionnya privilege. Sudah save, kita sambungkan ke switch. Sudah save dan kita nyalakan. Cek apakah IP-nya sudah masuk yang tadi kita konfigurasikan. Cara IP config, maksudnya if config Ether 1 atau disingkat ETH saja. Oke, sudah terkonfigurasi 92.168.55.41. Kita coba juga IP rootnya. Oke, sudah masuk juga 92.168.55.1. Nah, sekarang tinggal kita ping 888. Sebelumnya kita sudah melakukan praktek di mana hanya VPC 1 sampai 4 saja yang bisa ping ke internet. Nah, ini kita nonaktifkan saja untuk RC address listnya ini, nonaktifkan hingga tidak muncul VPC 1 sampai 4 seperti yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Kita coba apakah sudah bisa ping 888. Oke, bisa. Jadi untuk persiapan topologinya sudah selesai. Selanjutnya yaitu destination. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan persiapan topologi untuk kedua. Nah, ke destinat ini kita akan praktek apa jadinya kalau ada jalan luar, misalnya yang terhubung dengan internet dan ingin mengakses server. Nah, ini kita langsung saja ke Winbox. Di sini kita ke IP firewall. Nah, kemudian ini kita tambahkan baru ya, dimana di sini kita menggunakan yang destinat. IP addressnya kita isikan IP statik dari yang akan kita gunakan untuk NAT. Jadi tadi yang akan kita gunakan itu yang 138. Nah, yang ini akan kita gunakan sebagai NAT. Jadi kita isikan saja 92 8. Nah, seperti ini. Sudah, lanjut ke DST portnya. Nah, untuk portnya ini kan karena kita mengakses web server, yaitu portnya jadi 8181. Nah, jika sudah
kita ke actionnya kita gunakan DSTNet. Nah yang ini atau addressnya ini maksudnya apa, kita masukkan IP dari servernya. Jadi misalnya di sini 192.168.55. Nah seperti ini dan 80 ya sudah, kita klik apply dan oke. Nah di sini misalnya ada jaringan luarnya terhubung dengan internet dan ini ingin akses ini Docker web server, kita nggak perlu repot-repot untuk buat perangkat baru, langsung saja praktekkan di sini. Biasanya portnya itu 8181, jadi salah tulis. Coba lagi enter. Nah jadi ini tampilan dari web server yang sedang kita akses. Di sini tulisannya web server is running dan konfigurasi DNS. Dimana jika kita lihat topologinya, divisi 1 ingin ping server-server yang ada ini, kita harus gunakan IP-nya. Nah kalau IP-nya itu mengingat IP-nya itu sangat sulit. Jadi di sini kita gunakan domainnya. Nah jadi ini yang begini, server sama Docker web server ini nanti kita akan buat domain untuk keduanya. Yang ini server 1.mydomain.com, yang ini server 2.mydomain.com. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau VPC ini ingin ping server-server ini, tinggal menggunakan domainnya saja. Dan ini kita lakukan di Winbox, kemudian pada menu DNS yang ini. Nah kita gunakan yang allow remote request terlebih dahulu, nantinya ini sudah menjadi DNS, kita apply. Nah sudah menjadi hitam, harus menjadi hitam itu berarti sudah pergi ke static. Nah disini kita akan buat domainnya untuk server 1 terlebih dahulu, klik plus dan misalnya tapi 1.mydomain.com ini. Nah IP nya kita masukkan IP dari servernya 44.2 ini. Ya mulai, maka server 1 untuk domain untuk server 1 sudah jadi. Kita saja sekarang kita buat yang server 2, yaitu yang Docker web server. Ini tinggal ganti saja menjadi server 2 mydomain.com. Nah untuk addressnya kita masukkan juga addressnya dari servernya, tadi itu 55.41. Nah sudah play, kemudian oke. Pasti jadi untuk domainnya. Kalau pengujian pada divisinya, ini saya akan menggunakan divisi 1 sebagai uji coba. Belum ping domainnya, kita buka IP DNS nya terlebih dahulu. Ini IP yang menggunakan yang 55.1. ini gas IP kita tulis IP. Untuk DNS nya sudah berubah, kita coba ping server 1 terlebih dahulu. Ping server 1.mydomain.com seperti ini. Ini terhubung, bisa kita coba yang server 2, tinggal ganti nama doang. Nah seperti ini juga berhasil. Jadi itu saja untuk praktek konfigurasi DNS server. Dan ini adalah VPNet, DSTNet, redirect. Nah yang terakhir ini kita mencoba lakukan ping ke server 1 dan 2 dengan DNS apapun. Sebelumnya kita pada web1 kita ping server 1 dan server 2 menggunakan DNS 55.1. Nah kalau DNS selain itu pastinya tidak bisa, karena itu di sini kita akan menggunakan DSTNet yang redirect yang ini. Maka DNS apapun akan bisa ping server 1 dan server 2.
Ya bagaimana, langsung saja kita masuk ke Winbox. Ini kita masuk ke bagian firewall. Ini kita tambahkan role baru, ini DSTNet, ini yaitu DSTNet, dan DST addressnya ini kita bisa isikan protokolnya kita gunakan yang ODP karena ini soal DNS. Untuk portnya yaitu 53 ya. Ini bagian generalnya sudah kita buat juga action, kita menggunakan yang redirect. Nah yang ini kita lakukan apply dan klik OK. Kita cobanya DNS 888, kita uji coba untuk bisa ping ke dua server. Bisa DNS 88 bisa. Nah tanya di sini itu DNS dari VPC 5 ini satu-satu. Nah supaya DNS satu-satu ini tetap bisa terhubung dengan domain server ini, kita bisa ubah, kita bisa kosongkan bagian ini. Halaman ini kita kosongkan supaya VPC 5 bisa terhubung dengan domain server 1 dan 2. Kita kosongkan, play dan OK. Kita coba jalankan pada VPC 5. Itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.